Mereka menghentikan kami dan menyuruh kami keluar dari mobil. Lalu mereka bertanya kepada suami saya, "Apakah kamu seorang Muslim atau orang kafir?" Suami saya menjawab, "Saya bukan Muslim, saya bukan kafir, saya seorang Kristen." Kemudian para penyerang melepaskan peluru ke suami saya beberapa kali di kepala. Setelah itu mereka berbalik kepada saya dan menanyakan hal yang sama. Saya menutup mata saya sangat takut, tidak sanggup melihat bagaimana mereka akan menghilangkan nyawa saya. Saya mengangkat kedua tangan saya ke langit dan berdoa dalam hati, "Tuhan, terimalah jiwaku hari ini, karena aku akan datang kepadamu." Menurut laporan lembaga aktivis hak asasi manusia Katolik di Nigeria, sedikitnya 7.087 orang Kristen telah kehilangan nyawa di seluruh Nigeria dalam 220 hari pertama di tahun 2025, rata-rata 32 orang Kristen meninggal setiap hari. Menurut laporan tersebut, para pelaku yang adalah kelompok-kelompok ekstremis ini bertujuan untuk menghapus kekristenan dari Nigeria dalam waktu 50 tahun ke depan. Afordia, seorang perempuan asal Nigeria, yang suaminya meninggal akibat penyergapan tersebut, meminta doa bagi umat Kristen yang mengalami penderitaan dan juga bagi para pelaku kekerasan itu, supaya mereka diselamatkan agar Yesus menampakkan diri dalam hati mereka sehingga mereka bertobat. Saya berdoa untuk mereka yang telah membunuh suami saya, dan saya telah mengampuni mereka dari kedalaman hati saya. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka belum mengenal Tuhan. Afordia, yang suaminya dilenyapkan di depan matanya setelah menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, mengatakan bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia tidak akan pernah meninggalkan imannya. Apa yang dilakukan Tuhan adalah kebenaran. Kekristenan adalah kebenaran. Kristus satu-satunya yang menyelamatkan. Bahkan jika hari ini saya akan mati, tubuh saya dilukai berkali-kali, saya tidak akan berhenti mengikuti Kristus, karena Dialah penyelamat tubuh dan hidup ini. Afordia menceritakan kepanikan yang terjadi ketika itu. Saat aktivitas pagi hari tiba-tiba berubah menjadi kekacauan, karena suara peluru dilepaskan dan ledakan, membuat warga berlarian pulang dari sekolah dan tempat kerja. Afordia bekerja sebagai petugas kesehatan masyarakat dan peternak unggas kecil. Sementara suaminya adalah pendeta di gereja Pentakosta. Mereka naik mobil untuk mencari 5 anak mereka yang belum ditemukan di tengah kekacauan itu. Namun tanpa disadari mereka masuk ke dalam penyergapan. Mereka menghentikan kami dan menyuruh kami keluar dari mobil. Lalu mereka bertanya kepada suami saya, "Apakah kamu seorang Muslim atau orang kafir?" Suami saya menjawab, "Saya bukan Muslim, saya bukan kafir, saya seorang Kristen." Lalu mereka menyuruhnya berpindah ke sisi kanan jalan. Suami saya langsung berlutut dan mulai berdoa. Di depan mata saya, para penyerang melepaskan peluru pada kepala suami saya beberapa kali. Setelah itu para penyerang berbalik kepada Afordia dan menanyakan hal yang sama. Saya menutup mata saya sangat takut, tidak sanggup melihat bagaimana mereka akan melenyapkan saya. Saya mengangkat kedua tangan saya ke langit dan berdoa dalam hati, "Tuhan, terimalah jiwaku hari ini, karena aku akan datang kepadamu." Lalu saya mendengar seseorang di antara mereka berteriak, "Hentikan! Siapa yang menyuruhmu melenyapkan perempuan itu? Biarkan dia pergi." Ajaibnya mereka benar-benar meninggalkannya sendiri. Ia menemukan anak bungsunya yang saat itu remaja, lalu mereka meninggalkan mobil dan melarikan diri ke pegunungan. Dengan bantuan orang-orang, mereka akhirnya dievakuasi ke ibu kota provinsi dan dipertemukan kembali dengan keempat anaknya yang lain. Sekitar sebulan kemudian, setelah wilayah tempat tinggalnya direbut kembali oleh pemerintah, Afordia kembali ke rumahnya, meskipun banyak penduduk yang tidak pernah kembali lagi. Ia menemukan jasad suaminya yang sudah mengering di bawah terik matahari dan memberikan pemakaman yang layak. Namun ia masih mengalami trauma yang berat. Saya benar-benar hancur, tidak bisa tidur, merasa seperti bukan diri saya sendiri. Hidup tidak ada artinya lagi. Organisasi Kristen Internasional yang membantu umat Kristen yang mengalami penganiayaan, kemudian membantu Afordia menjalani perawatan kesehatan mental di Brasil, dan memberi bantuan ekonomi karena ia kehilangan mata pencahariannya. Itulah cara saya bisa bangkit kembali. Saat itu saya teringat ajaran Yesus tentang pengampunan, dan saya berdoa bagi mereka yang telah membunuh suami saya. Ia meminta doa bagi umat yang masih mengalami penderitaan berat.
Lebih baik saya mati daripada mengalami siksaan yang kejam seperti yang dialami beberapa umat di Nigeria dan Afrika lainnya. Begitu banyak hal yang kejam terjadi. Saya ingin umat Kristen di negara-negara yang damai berdoa bagi saudara-saudara mereka di Afrika, agar Tuhan melindungi dan menolong mereka. Ketika ditanya apa yang memberinya kekuatan, Afordia menjawab, pertama-tama Kristuslah sumber kehidupan. Tidak ada keselamatan lain di dalam Dia. Ketika Tuhan menciptakan dunia, kegelapan menutupi bumi. Tetapi Tuhan tidak menyerah pada kegelapan itu. Ia terus berkata, jadilah terang. Itu yang memberi saya semangat untuk tetap mengikuti Kristus. Walau banyak penderitaan, karena saya tahu itulah kebenaran. Sedikitnya 7.087 orang Kristen telah meninggal di seluruh Nigeria dalam 220 hari pertama di tahun 2025. Laporan Lembaga Hak Asasi Manusia Katolik Nigeria melaporkan bahwa 7.899 orang lainnya diculik karena menjadi pengikut Kristen. Pelenyapan dan penculikan tersebut dilakukan oleh sekitar 22 kelompok radikal yang telah menetap di negara Afrika Barat itu. Laporan ini mengklaim bahwa kelompok-kelompok tersebut berupaya menyingkirkan 112 juta umat Kristen dan 13 juta penganut kepercayaan tradisional dengan sasaran utama wilayah Tenggara dan Selatan Nigeria. Disampaikan pula bahwa tujuan utama dari kekerasan ini adalah menghapus kekristenan di Nigeria dalam waktu 50 tahun ke depan. Hal itu mengingatkan pada gerakan jihad abad ke-19 yang dipimpin oleh suku Fulani, yang kemudian mendirikan kekhalifahan Sokoto, sebuah negara Islam kuat, yang dahulu menguasai sebagian besar wilayah utara Nigeria. Hingga kini, Sultan Sokoto tetap menjadi otoritas Islam tertinggi di Nigeria. Menurut data Inter-Society, sejak tahun 2009, sekitar 185.009 warga Nigeria telah tewas, termasuk 125.009 umat Kristen dan 60.000 Muslim moderat. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa 19.100 gereja telah dihancurkan, lebih dari 1.100 komunitas Kristen dipindahkan secara paksa, dan sekitar 20.000 mil persegi tanah telah dikuasai. Selain itu, lebih dari 600 rohaniwan Kristen telah diculik, 250 imam Katolik, dan 350 pendeta, dan beberapa di antaranya telah dilenyapkan. Meskipun penyergapan terhadap umat Kristen terjadi di berbagai wilayah, negara bagian Benue disebut sebagai paling parah terkena dampak, dengan tidak kurang dari 1.100 korban jiwa umat Kristen, termasuk serangan mematikan Yelewata pada 13-14 Juni 2025, yang menewaskan 280 orang Kristen, dan serangan Sankera pada April 2025, di mana lebih dari 72 umat Kristen tidak bersenjata dihilangkan nyawanya secara kejam. Laporan itu menyatakan kelompok ekstremis ini menggunakan kekerasan dan cara-cara yang mengarah pada pemusnahan untuk menghapus kelompok etnis pribumi Nigeria dan identitas mereka. Selain tujuannya adalah menjadikan Nigeria sebagai negara di mana kekristenan dilarang dan ditekan dengan kejam, dipinggirkan, dan dipaksa bergerak di bawah tanah. Serupa dengan situasi yang pernah terjadi di Sudan ketika pasukan milisi bersenjata didukung pemerintah menghancurkan hampir semua komunitas Kristen dan desa mereka, termasuk 65 gereja yang dihancurkan pada tahun 2023.